Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha lil ummati wa jahada fi sabilillahi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar wa azwajihi al-athhar. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatul hudur, hadirin sekalian, telah datang kepada kita bulan Ramadan yang merupakan bulan yang penuh berkah. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Fihi futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Di bulan ini, kata Nabi, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para setan. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan di dalamnya, di dalam bulan ini, di dalam bulan Ramadan, ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Hadirin sekalian, Nabi kemudian menjelaskan bahwa barang siapa yang mampu berpuasa selama bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana sebuah hadis muttafaq alaih disahihkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa mampu berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan kehati-hatian dan keikhlasan, maka diampuni semua dosanya yang telah lalu. Dengan narasi yang sangat mirip, Nabi juga bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa mampu sholat malam selama bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka hadirin sekalian, terbuka lebar bagi umat Islam di bulan Ramadan ini pintu-pintu ampunan dan juga kebebasan dari api neraka. Jika kita mampu berpuasa selama sebulan penuh, kemudian dilanjutkan dengan sholat malam selama sebulan penuh, maka insya Allah dengan izin Allah diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Hadirin sekalian, para ulama kemudian mencoba berpendapat dengan adanya bulan Ramadan ini, dengan adanya juga Lailatul Qadar, maka dimisalkan seolah-olah setiap malam di bulan Ramadan nilainya seolah sama dengan 1000. Karena satu malam nilainya sama dengan 1000 bulan, maka setiap malam di dalam setiap bulan Ramadan potensi pahalanya sampai 1000 kali lipat. Salah satu pakar hadis, Dr. Syahabuddin, mengatakan bahwa dalam Islam ada 2 keutamaan. Yang pertama disebut dengan keutamaan tempat atau al-fadl al-makani. Yang kedua ada keutamaan waktu atau al-fadl az-zamani. Dalam keutamaan waktu, hadirin sekalian, satu waktu nilainya bisa berbeda dengan waktu yang lain. Misalkan di sepertiga malam terakhir, doa di saat tersebut lebih mustajab daripada di waktu-waktu yang lain. Demikian juga malam di bulan Ramadan nilainya lebih tinggi daripada di luar bulan Ramadan. Dan keutamaan tempat, misalnya seperti sholat di Masjidil Haram, Nabi bersabda bahwa sholat di Masjidil Haram pahalanya seperti mi'atu alfi sholat, setara dengan 100.000 sholat. Sholat di Masjid Nabawi, kata Nabi, setara dengan alfu sholat, setara dengan 1000 sholat. Dan kita hadirin sekalian diberikan kesempatan masuk ke sebuah masa yang disebut dengan al-fadl az-zamani, yang pada masa-masa ini doa lebih mustajab, pada masa-masa ini pahala dilipat gandakan. Dan hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bahwa hadirin sekalian, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk dan juga pembeda bagi umat Islam. Maka hadirin sekalian, bulan Ramadan disebut juga sebagai bulan Al-Qur'an. Mengapa hadirin sekalian? Karena di bulan inilah diturunkannya Al-Qur'an. Maka hadirin sekalian, ada persamaan antara Al-Qur'an dan Ramadan. Al-Qur'an diturunkan untuk orang-orang yang bertakwa,
Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan Ramadan, hadirin sekalian, di dalamnya kita diperintahkan untuk berpuasa, untuk mencapai derajat ketakwaan. La'allakum tattaqun. Disinilah ada titik temu antara Al-Quran dan juga Ramadan. Maka hadirin sekalian, Nabi Muhammad SAW dalam riwayat disebutkan menghatamkan setidaknya 1 kali Al-Quran di bulan Ramadan, membacanya langsung kepada malaikat Jibril. Maka hadirin sekalian, para ulama kemudian menyimpulkan bahwa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan hukumnya sama dengan sunnah muakkadah, sebuah sunnah yang sangat ditekankan. Dalam sebuah hadis, Nabi bahkan memerintahkan kita untuk menghatamkan Al-Quran paling tidak setiap 40 hari sekali, hadirin sekalian. Dan bagi para sahabat yang memang tekun beribadah, beliau menganjurkan setidaknya menghatamkan Al-Quran 7 hari, setiap 7 hari sekali. Maka hadirin sekalian, para sahabat salafus soleh kemudian membuat sebuah pembagian bahwa mereka dapat menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari yang metodenya disebut sebagai fami bisyauqin. Mereka mulai dengan surat Al-Fatihah, kemudian di hari kedua mulai dari surat Al-Maidah, Mim, ya, kemudian hari ketiga mulai dari surat Yunus, ya, kemudian di hari keempat mulai dari surat Bani Israel atau surat Al-Isra, Ba. Kemudian hari kelima mereka mulai dengan huruf Shin, yaitu Asy-Syu'ara, dan terakhir dimulai dari huruf Qaf, yaitu surat Al-Qaf. Demikianlah hadirin sekalian tradisi para sahabat dan para ulama menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Dan Nabi Muhammad menganjurkan tidak membaca lebih cepat daripada itu, karena kalau terlalu cepat takutnya maknanya tidak meresap ke dalam hati. Namun hadirin sekalian, berbeda dengan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita diperbolehkan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, bahkan lebih cepat dari 7 hari untuk menghatamkan Al-Quran. Dalam riwayat disebutkan Sayyidina Utsman bin Affan, salah satu khalifah umat Islam yang dianggap salah satu yang paling alim dalam Al-Quran, beliau mampu menamatkan seluruh Al-Quran bahkan dalam 1 rakaat. Kemudian para ulama yang lain, Al-Qatadah, diriwayatkan menghatamkan Al-Quran setiap 10 hari sekali. Dan tentu saja yang sangat masyhur, Imam Asy-Syafi'i, beliau menamatkan Al-Quran setiap 3 hari sekali, hadirin sekalian. Maka pertanyaannya, seperti apa potensi yang kita mampu? Mampukah kita menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat seperti Utsman bin Affan? Atau mungkin setiap 3 hari? Maka hadirin sekalian, ada sebuah kisah nyata disampaikan oleh Syekh Taufik As-Sa'iq, seorang ulama asal Bahrain. Beliau bercerita bahwa beliau bertemu dengan seseorang yang hidup sezaman dengan kita, hadirin sekalian. Namun di setiap bulan Ramadan dia mengosongkan kegiatannya, berusaha tidak mengerjakan yang lain. Dan hadirin sekalian, seorang warga Bahrain ini, hadirin sekalian, menamatkan Al-Quran setiap 1 hari 1 kali. Beliau hidup sezaman dengan kita, juga punya keluarga dan pekerjaan, tapi dengan keinginan kuatnya mampu menamatkan Al-Quran 1 hari 1 kali. Sebuah prestasi yang mungkin sulit bagi manusia biasa, tapi ternyata mampu dilakukan jika kita memang memiliki keinginan dan kemauan. Maka hadirin sekalian, di bulan Ramadan ini tentu saja motivasi kita lebih tinggi lagi untuk bisa mengikuti teladan Nabi Muhammad dan para sahabat, berusaha menamatkan Al-Quran. Jika kita tidak mampu menamatkan dalam 1 hari atau 3 hari, setidaknya kita tamatkan 1 kali minimal selama bulan Ramadan. Maka hadirin sekalian, Nabi Muhammad beliau berpesan, "Nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an." Terangilah rumah kalian dengan bacaan Quran dan juga dengan sholat. Dan dalam riwayat yang lain, sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah
maka tidak akan dimasuki oleh setan. Dan Nabi juga bersabda, alladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Barang siapa yang dalam dirinya tidak ada sesuatu pun dari Al-Qur'an, maka seolah-olah seperti sebuah rumah yang kosong, sebuah rumah yang angker. Maka hadirin sekalian, Nabi Muhammad juga berpesan, as-shaumu wal Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah. Puasa dan juga Al-Qur'an, dua-duanya akan memberi syafaat kepada pemiliknya di hari kiamat. Bahkan sebuah hadis menjelaskan dengan sangat rinci, Ali Imran, Al-Baqarah akan muncul dalam wujud manusia membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Si fulan membacaku ya Allah di pagi dan malam hari, dan dia membela kita untuk menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, semua harta, semua kepunyaan kita, kepemilikan kita akan kita tinggalkan di dunia. Tapi Al-Quran inilah yang nanti akan menemani kita, bahkan sampai liang lahat kita, menemani kita bahkan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mampu kembali membaca ayat-ayat Allah, merenungkannya, menamatkannya, dan juga tentu saja mengamalkannya dan menyimpannya di dalam dada kita sebagai bekal kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah sakha'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma ja'al Qur'anal azim rabi'a qulubina wa jala'a huznina wa dhahaba humumina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allah
محمد رسول الله سووا صفوفكم فإن تسبية الصفوف من إقامة الصلاة. Dirapatkan dan diruruskan barisan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر.